Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang salih, cerdas, dan mulia? Semoga semakin hari Ananda semakin bahagia, semakin hari Ananda semakin cerdas, semakin hari semakin bertambah ilmu, dan semoga semakin hari semakin dapat mengelola emosi, perasaan, pikiran, dan perkataan dalam menghadapi situasi kondisi kekinian pembelajaran jarak jauh. Insya Allah, hari ini kita akan belajar bersama-sama materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina di pertemuan kedua. Tentunya masih bersama Solahuddin Sanusi, Guru PAI SMA Negeri 24 Bandung. Alhamdulillah, senang dan bangga Bapak bisa membersamai kalian, pelajar Indonesia yang cerdas, solih, dan keren. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas animo yang sangat luar biasa dari Anda, sehingga Anda terus belajar dan belajar terus, semakin menambah semangat Bapak untuk menyuguhkan pembelajaran yang terbaik. Mari kita belajar bersama-sama. Siapkan diri Anda masing-masing, kosongkan gelas Anda, kosongkan diri Anda, bersiaplah untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga Anda mendapatkan keberkahan ilmu, dan ini adalah sebuah ikhtiar. Semoga Anda menjadi pelajar unggul dan menjadi pelajar sukses di masa yang akan datang. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasanya, silahkan Ananda lakukan posisi duduk yang nyaman. Silahkan tarik napas yang panjang, kemudian hembuskan pelan-pelan. Dan ingat, saat menghembuskan napas, kalian harus tersenyum. Kalian harus tersenyum, nak. Seiring tarikan napas dan hembusan napas, seluruh tubuh dan pikiran Ananda menjadi jauh lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih damai. Sekarang, tutup mata kalian dan bayangkan dan rasakan. Otak kalian bagaikan mesin penyedot yang siap menyerap setiap ilmu dan informasi yang Bapak akan berikan. Sekarang buka mata kalian. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu, tambahan ilmu, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-hadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan tilawah Al-Quran, diikuti dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan dengan wasilah membaca doa dan tilawah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala
memberikan arahan dan bimbingannya kepada kita semua dan memberkahi kita semua. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan dalil tentang larangan berbuat zina. Al-Quran surah An-Nur surah kedua. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Sami'na wa ata'na. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan Ananda nanti baca, hafalkan dan kaji maknanya terkait dengan ayat yang melarang perbuatan zina. Semoga Ananda dapat mengambil ibrah dan tentunya dapat menjauhi perbuatan zina. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba kaji asbabun nuzul Quran surah An-Nur ayat 2. Berdasarkan kitab sahih, diriwayatkan kisah dua orang Badui yang datang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang dari mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini pernah menjadi pekerja orang ini, dan ternyata anak laki-lakiku ini berbuat zina dengan istrinya. Maka aku tebus anak laki-lakiku ini darinya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang yang alim, maka mereka mengatakan bahwa anakku dikenai hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun, sedangkan istri orang ini dikenai hukuman rajam." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh aku akan melakukan peradilan di antara kamu berdua dengan berdasarkan kitabullah. Budak perempuan dan ternak kambingmu dikembalikan kepadamu, dan anak laki-lakimu dikenai hukuman 100 kaldera dan diasingkan selama 1 tahun. Sekarang pergilah kamu, hai Unais, seorang lelaki dari Bani Aslam yang ada di majlis itu, kepada istri lelaki ini. Tanyailah dia, jika dia mengaku, maka hukum rajamlah dia." Maka Unais berangkat menemui istri lelaki Badui dan menyanyainya. Akhirnya wanita itu mengakui perbuatannya. Lalu ia dihukum rajam dengan dilempari batu-batu sebesar genggaman tangan hingga mati. Ini merupakan asbabun nuzul Quran surah An-Nur ayat 2. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita agar kita dijauhkan dari perbuatan tercela, perbuatan zina.
Mari kita kaji kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang pertama, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara didera, dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Lalu yang ketiga, pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Baik anak-anakku yang salih, cerdas, dan mulia, kita akan bahas kategori zina. Zina ada dua kategori. Yang pertama ada yang dinamakan zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina muhsan adalah dirajam, dilempari batu sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu ada 4 orang saksi. Yang kedua, ada zina ghair muhsan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah, atau masih perjaga, atau masih gadis. Hukuman zina ghair muhsan adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Baik anak-anakku, kita akan bahas terkait dengan dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina, sehingga Ananda dapat menghindarinya. Ada 5 dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menimbulkan berbagai penyakit kelamin seperti AIDS, sifilis, dan yang lainnya, tentunya yang dapat mematikan karena menyerang kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera, berupa dicambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Kemudian yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Para pezina telah merusak dan mengotori tatanan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memberikan hukuman sosial kepada mereka berupa dikucilkan. Bahkan menurut asbabun nuzul tadi, dikucilkan selama 1 tahun begitu. Kemudian yang keempat, merusak dan mengaburkan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak hasil perzinahan akan memiliki nasab yang tidak jelas. Kemudian yang kelima, memicu perbuatan dosa besar yang lainnya, seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan itu. Ini adalah dampak buruk pergaulan bebas dan zina. Mudah-mudahan kita semua dapat menghindari perbuatan tersebut. Kemudian sekarang, Allah Subhanahu wa taala sudah kita ketahui bersama mengharamkan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ternyata ketika Allah mengharamkan pergaulan bebas dan perbuatan zina itu, ada hikmah di balik itu semua. Setidaknya ada 5 hikmah yang dapat kita ambil. Pertama, menjaga harga diri, menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaan. Kemudian yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang dilakukan setelah melakukan zina. Dan yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, tentunya kita harus tahu caranya. Bagaimana cara Islam agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Setidaknya ada 5 trik, tips, atau cara. Yang pertama, Ananda harus berpakaian menutup aurat, rapih dan sopan.
dengan menutup aurat rapi dan sopan, insya Allah akan terhindar dari pergaulan bebas dan terhindar dari perbuatan zina. Kemudian yang kedua, memilih teman bergaul yang salih. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ada keterangan yang menjelaskan al-musahabatu tasriku tabi'ah. Persahabatan itu bisa mencuri tabiat. Maksudnya, ketika Ananda bergaul dengan orang yang salih, maka mau tidak mau akan terbawa salih. Tetapi sebaliknya ketika Ananda bergaul dengan orang yang salah, yang buruk akhlaknya, mau tidak mau Ananda akan terbawa amal salah dan akhlak buruk. Maka sangat penting memilih teman bergaul. Kemudian yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat. Hindarkan diri Ananda dari tempat-tempat maksiat. Karena ketika Ananda berada di tempat maksiat, maka mau tidak mau Ananda akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat itu. Kemudian yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Seperti misalkan menonton tayangan-tayangan yang menimbulkan syahwat, membaca bacaan yang menimbulkan syahwat. Tolong hal itu dihindarkan. Kemudian yang kelima, mengisi waktu Anda dengan berbagai kegiatan yang positif. Ananda harus rajin membaca buku pendidikan agama Islam, rajin tilawah Al-Quran, kemudian membaca-baca buku mata pelajaran yang bermanfaat, kemudian juga mengikuti kegiatan remaja masjid, majlis ta'lim, atau kegiatan olahraga yang positif, begitu kan? Dan tentunya Ananda harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir setiap saat. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ananda banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing Ananda. Insya Allah kita akan dihindarkan dari pergaulan bebas dan perbuatan zina yang akan menjerumuskan kita celaka dunia dan akhirat. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke segmen yang terakhir. Ada penilaian sikap. Ini merupakan tugas buat Ananda. Silakan Ananda lakukan tugas rutin, baik yang terkait dengan ibadah mahdhah, ibadah ritual Ananda, seperti mendirikan sholat, melaksanakan saum sunnah, membaca Al-Quran, maupun ibadah ghair mahdhah, ibadah sosial, seperti membantu orang tua, membantu teman, kerja bakti, dan lain-lainnya yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan senang hati. Begitu juga perilaku yang terkait dengan materi, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian catat kegiatan-kegiatan Ananda yang bersifat ibadah mahdhah dan ghair mahdhah itu, lakukan, catat di buku catatanmu. Fotokan catatan tugas rutin Ananda selama sepekan dan kemudian kirimkan via email ke solahuddinsanusi@gmail.com. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan hari ini hampir berakhir dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Kita diberikan ilmu yang berkah dan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya semoga Allah membimbing kita dijauhkan dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mari kita akhiri dengan doa Kafatul Majlis, ikuti dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada ilah melainkan Engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang dapat disampaikan pada hari ini, semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.